Halo semuanya, kita dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan SRS pada bagian Operating Environment, Design and Implementation Constraint, User Documentation, Assumption, and Dependencies. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk. Nah, ini dia kelompok kita. 2.4 Operating Environment. Apa sih operating environment itu? Operating environment mengacu pada keseluruhan kondisi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, di mana suatu aplikasi atau sistem komputer berjalan. Untuk mendeskripsikan lingkungan di mana perangkat lunak akan beroperasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu platform perangkat keras, sistem operasi dan versinya, serta perangkat lunak atau aplikasi lainnya yang harus terhubung dengan perangkat lunak tersebut. Dalam pembuatan SRS Subbab Operating Environment, terdapat beberapa tips, yaitu yang pertama, tentukan spesifikasi minimum dan rekomendasi perangkat keras untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar, serta sesuaikan aplikasi dengan kompleksitas dan kebutuhan performa aplikasi. Yang kedua yaitu pastikan aplikasi mendukung sistem operasi dan sertakan versi spesifik untuk menghindari masalah kompatibilitas. Dan yang ketiga yaitu identifikasi perangkat lunak tambahan yang diperlukan seperti database, server, aplikasi, dan framework pemrograman. Dan sebutkan versi yang kompatibel untuk memastikan kestabilan dan kinerja optimal. Yang keempat yaitu pastikan aplikasi dapat berintegrasi dengan sistem. Yang kelima yaitu uji kompatibilitas dengan aplikasi pihak ketiga yang relevan. Pihak ketiga yang relevan itu maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti kita membuat sebuah aplikasi. Aplikasi misalnya kayak membuat website. Nah, website itu biasanya akan tersambung dengan Chrome. Nah, pihak ketiga tersebut adalah aplikasi Chrome itu sendiri. Dan yang keenam yaitu buat dokumentasi yang jelas dan terperinci dengan semua aspek lingkungan operasi. Dan yang ketujuh yaitu sertakan petunjuk instalasi, konfigurasi untuk memudahkan proses deployment. Ketika kita mengidentifikasi operating environment, kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu platform perangkat keras. Jadi misalnya kita membuat suatu aplikasi, apakah aplikasi tersebut itu kita memberikan rekomendasi spesifikasi minimum dan spesifikasi rekomendasi. Untuk spesifikasi minimum itu misalnya bisa menggunakan prosesor Intel i5 dan spesifikasi rekomendasi bisa menggunakan prosesor Intel i7. Yang kedua yaitu sistem operasi. Apakah aplikasi tersebut bisa berjalan di sistem operasi tertentu misalnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang ketiga yaitu perangkat lunak tambahan. Apakah aplikasi yang kita buat itu akan memiliki perangkat lunak tambahan? Misalnya seperti perangkat lunak tambahan itu kayak database management system, contohnya seperti MySQL, server aplikasi seperti Apache, bahasa pemrograman dan framework seperti Java dan Spring Boot, atau web browser seperti Google Chrome versi terbaru atau Mozilla Firefox versi terbaru. Yang keempat yaitu integrasi dengan aplikasi lain. Jadi aplikasi yang kita buat itu apakah berintegrasi dengan aplikasi lain? Aplikasi lain yang dimaksud itu seperti kayak ERP system, CRM system, dan ataupun pengolahan identitas seperti Active Directory. Oke, sekarang lanjut ke 2.5 yaitu Design and Implementation Constraint. Nah, apa itu? Yaitu untuk mendeskripsikan kendala desain dan implementasi yang akan membatasi opsi yang tersedia bagi pengembang, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Ini termasuk kebijakan perusahaan atau regulasi, batasan perangkat keras, antarmuka ke aplikasi lain, teknologi, alat dan basis data yang harus digunakan, operasi paralel, persyaratan bahasa, protokol komunikasi, pertimbangan keamanan, serta konvensi desain atau standar pemrograman. Nah, kemudian ada beberapa tips nih. Yang pertama, itu menentukan kebijakan atau regulasi perusahaan yang relevan yang harus diikuti. Kemudian, identifikasi batasan perangkat keras seperti persyaratan waktu dan memori. Kemudian kita sebutkan antarmuka ke aplikasi lain yang harus diintegrasikan dengan perangkat lunak. Kemudian ditentukan teknologi, alat, dan base data yang wajib digunakan. Lalu deskripsikan kebutuhan untuk operasi paralel dan persyaratan bahasa. Lalu identifikasi protokol komunikasi yang harus digunakan.
Juga pertimbangan aspek keamanan yang perlu diimplementasikan. Lalu jelaskan konvensi desain atau standar pemrograman yang harus diikuti. Lalu, dokumentasikan semua kendala secara jelas dan terperinci untuk memudahkan proses pengembangan. Dan terakhir, buat panduan untuk mematuhi kendala yang telah ditentukan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya yang pertama itu kebijakan atau regulasi. Misalnya, kebijakan keamanan data itu harus memenuhi GDPR atau standar keamanan data perusahaan. Kemudian kebijakan pengembangannya yaitu mengikuti standar pengelolaan internal perusahaan. Lalu bagaimana dengan batasan perangkat kerasnya? Misalnya, persyaratan waktu itu respon sistem harus waktu kurang dari 2 detik. Kemudian persyaratan memorinya, aplikasi harus dapat berjalan dengan efisien pada sistem dengan RAM 8 GB. Kemudian antarmuka ke aplikasi lainnya, misalnya sistem ERP-nya itu integrasi dengan SAP ECC 6.0 dan sistem CRM-nya itu integrasi dengan Salesforce. Kemudian untuk contoh teknologi alat dan base datanya, misalnya teknologinya itu Java 11 dengan Spring Boot 2.5, alatnya Apache Maven untuk manajemen proyek dan base datanya PostgreSQL 13. Dan operasi paralel itu misalnya aplikasi harus mendukung eksekusi tugas-tugas paralel tanpa mengganggu kinerja sistem. Kemudian untuk persyaratan bahasanya, misalnya kode sumber itu harus ditulis dalam bahasa Inggris untuk memfasilitasi kolaborasi internasional. Kemudian protokol komunikasinya, misal protokol HTTP atau HTTPS untuk komunikasi web. Dan enkripsinya itu SSL atau TSL untuk keamanan komunikasi data. Dan misal pertimbangan keamanan itu harus diimplementasikan enkripsi data di semua tingkat penyimpanan dan transmisi. Autentikasinya itu 2 faktor untuk akses pengguna. Nah, sedangkan untuk contoh konvensi desain atau standar pemrogramannya, itu misalnya mengikuti konvensi pengkodean Java yang direkomendasikan oleh Oracle, kemudian desain aplikasinya itu harus mematuhi prinsip yang solid. Kemudian dokumentasi dan panduannya itu semua kendala desain dan implementasi harus didokumentasikan dengan baik. Kemudian panduannya untuk mematuhi kendala harus disediakan kepada semua anggota tim pengembangan. Pada chapter 2.6 ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu user documentation dan contoh-contohnya yang diterapkan pada Microsoft Suite. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu user documentation. User documentation adalah kumpulan dokumen yang disediakan bersama dengan perangkat lunak atau produk lainnya yang dirancang untuk membantu pengguna memahami, menggunakan, dan memecahkan masalah terkait produk tersebut. Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut, sehingga pengguna dapat memaksimalkan berbagai fitur yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut. Baik, berikut adalah contoh dari user documentation. Kita mengambil dari Microsoft Suite. Yang pertama ada panduan pengguna atau user guide. Jadi Microsoft menyediakan panduan pengguna online yang sangat rinci untuk setiap aplikasi dalam Office Suite, seperti ada Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, panduan ini mencakup tutorial langkah demi langkah, kemudian tips dan trik. Yang kedua, ada panduan online atau online help, yaitu Microsoft Office memiliki fitur Tell Me di dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna mengetikkan apa yang ingin mereka lakukan, dan aplikasi memberikan panduan langsung atau mengarahkan pengguna ke artikel bantuan yang relevan. Kemudian yang ketiga, ada tutorial. Microsoft menyediakan berbagai tutorial di situs web dan melalui platform pembelajaran seperti LinkedIn Learning yang sebelumnya yaitu lynda.com mencakup berbagai topik dasar dan hingga lanjutan. Contoh yang diambil dari Microsoft Suite selanjutnya ada video tutorial, yaitu Microsoft memiliki saluran YouTube dengan video tutorial yang mencakup banyak fitur dan fungsi dari produk Office. Yang selanjutnya ada referensi cepat atau Quick Reference Guide. Microsoft menyediakan lembar referensi cepat untuk fitur-fitur utama dan pintasan keyboard dari produk Office yang dapat diunduh dalam format PDF. Selanjutnya ada manual teknis atau technical manual, itu untuk administrator IT dan pengguna tingkat lanjut. Kemudian Microsoft menyediakan dokumentasi teknis melalui Microsoft Docs yang mencakup konfigurasi, deployment, dan pemecah masalah. Yang terakhir ada FAQ atau Frequently Asked Question. Situs web Office memiliki bagian FAQ yang menjawab pertanyaan umum tentang penggunaan, kemudian langganan itu kayak gimana, dan fitur-fitur produk. Sekian untuk contoh user documentation.
Nah, oke, kita lanjut ke subbab 2.7, yaitu Assumption and Dependencies. Di mana dependencies ini adalah hubungan antara komponen sistem yang menunjukkan bahwa suatu komponen memerlukan komponen lain untuk berfungsi dengan baik. Nah, ketergantungan ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, atau proses lain yang perlu ada atau diselesaikan sebelum sistem itu dapat berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan assumptions adalah pernyataan tentang kondisi atau situasi yang diharapkan akan tetap benar selama masa proyek, namun belum diverifikasi atau tidak berada di bawah kendali tim proyek. Nah, asumsi ini dibuat untuk memperjelas lingkup proyek dan memberikan panduan kepada tim proyek tentang bagaimana sih sistem itu seharusnya beroperasi dalam kondisi tertentu. Dengan memahami dan mendokumentasikan dua elemen ini dengan baik, kita dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan kelancaran proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang tips untuk mendokumentasikan assumption and dependencies ini. Nah, yang pertama, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Kedua, ada hindari asumsi yang tidak perlu, identifikasi semua ketergantungan eksternal. Kita juga harus mengkaji resiko yang terkait dengan asumsi dan ketergantungan itu. Yang terakhir, kita juga mesti meninjau dan memperbarui asumsi dan ketergantungan secara berkala. Setelah penjelasan tentang assumption dan dependencies tadi, kita ambil contoh SRS pada sistem manajemen inventaris. Nah, assumption-nya yaitu pengguna memiliki pengetahuan tentang dasar komputer dan internet, kemudian jaringan internetnya selalu tersedia dan stabil, dan perangkat lunak antivirus terinstall dan up-to-date. Kemudian, dependencies-nya, perangkat lunak ini memerlukan database MySQL versi 5.0 atau lebih baru. Perangkat lunak memerlukan web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge. Di sini, dependencies-nya yaitu MySQL sebagai pihak ketiga untuk menjalankan sistem manajemen inventaris ini. Tapi perlu diingat bahwa assumption dan dependencies dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui elemen-elemen secara bertahap selama siklus pengembangan perangkat lunak. Memasuki tahap kesimpulan, 4 elemen ini yaitu operating environment, design and implementation constraint, user documentation, and assumption and dependencies sangatlah penting dalam pembuatan SRS karena 4 elemen ini berperan penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat, baik pengembang, pengguna, ataupun pemangku kepentingan, memiliki pemahaman yang sama tentang perangkat lunak yang akan dibuat. Nah, elemen-elemen ini juga dapat membantu SRS memastikan perangkat lunak yang akan dihasilkan memenuhi sesuai dengan harapan dan berfungsi dengan baik. Caranya yaitu dengan menspesifikasi lingkungan operasi yang jelas, penetapan batasan desain dan implementasi yang terarah, penyediaan dokumentasi pengguna yang memadai, dan pemahaman yang menyeluruh tentang asumsi dan ketergantungan yang menyertai perangkat lunak. Sekian dari kelompok 3. Thank you for watching.